Dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di Indonesia, kita perlu memperhatikan ancaman dan upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ancaman keanekaragaman hayati sendiri banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan hutan yang membuat keanekaragaman hayati semakin berkurang. Rusaknya habitat keanekaragaman hayati sendiri membuat keanekaragaman hayati punah. Indonesiaku yang dulu bukanlah Indonesia yang sekarang. Indonesiaku yang dulu adalah Indonesia dengan hutan yang hijau, dengan keanekaragaman hayati yang terjaga. Tetapi Indonesiaku yang sekarang adalah Indonesia yang hutannya digunduli oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Indonesiaku yang sekarang adalah Indonesia yang menghancurkan keanekaragaman hayati. Orang-orang tersebut menebang hutan, eksploitasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang menimbulkan kelangkaan spesies flora dan fauna yang ada. Krisis keanekaragaman di Indonesia juga terjadi karena adanya erosi varietas. Hujan tropis yang menjadi tempat keanekaragaman hayati rusak akibat degradasi ekosistem laut dan terestrial, terjadi kemerosotan. Terumbu karang dan hutan mangrove dirusak. Bahkan hutanku yang sekarang, hutan yang dijadikan sebagai tempat perkebunan. Sebagai contohnya yang di Kalimantan, sekarang Kalimantan hutannya sudah hampir seluruhnya berisi kelapa sawit. Selain itu, penyeragaman yang menimbulkan hilangnya varietas tradisional yang digantikan oleh dengan bibit unggul. Tidak hanya itu, pemanasan global juga membuat keanekaragaman hayati mulai menyusut. Suhu bumi yang menyusut akibat pemanasan global membuat flora dan fauna semakin musnah. Lihatlah, selain itu, banyak upaya yang dilakukan oleh beberapa organisasi pecinta alam yang kembali menata hutan. Untuk itu, kita sebagai generasi muda, generasi yang bisa menjaga alam kita agar keanekaragaman hayati di Indonesia tetap terjaga, agar tidak punah, mari kita jaga hutan kita dengan tidak menebang hutan sembarangan atau eksploitasi. Save our forest, save our climate, green fish. Nah, bagaimana langkah yang perlu kita lakukan dalam menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia? Mari kita bahas. Upaya pelestarian yang dapat dilakukan adalah dengan pelestarian in situ dan ex situ. Di mana pelestarian in situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan di dalam habitat aslinya tanpa memindahkan hewan dan tumbuhan ke tempat lain. Contohnya, Suaka Marga Satwa, hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah tempat perlindungan khusus bagi hewan yang terancam punah. Contohnya, Suaka Marga Satwa Muara Angke yang berada di Jakarta Utara. Di sini ada berbagai jenis hewan yang dilindungi. Berikutnya, ada cagar alam, di mana cagar alam adalah tempat pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilindungi undang-undang dari ancaman kepunahan. Contohnya adalah cagar alam Maninjau yang ada di Sumatera Barat. Cagar alam ini melindungi harimau, beruang madu, dan tumbuhan langka lainnya. Berikutnya ada Taman Nasional, di mana
Taman nasional merupakan tempat pelestarian alam dan tumbuhan yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan pendidik, dan penunjang budidaya. Contohnya, taman nasional yang berada di Aceh dan Sumatera Utara. Seterusnya ada taman nasional yang terletak di Flores, yaitu Taman Komodo, yang melindungi hewan reptil raksasa, dan Taman Nasional Waikambas yang melindungi hewan gajah. Di sini gajah dirawat dengan baik, bahkan taman nasional ini dijadikan tempat wisata. Kemudian ada hutan lindung, di mana hutan lindung adalah tempat perlindungan hewan dan tumbuhan